Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi di Media Aparatur. Di sini saya akan sharing mengenai pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan di media sosial, kemudian di grup WA, kemudian di grup Facebook ya, mengenai apakah NPWP ini wajib untuk seseorang yang profesinya sebagai ASN. Secara umum ASN ini ada P3K, PNS, polisi ya, atau Polri, TNI dan lain sebagainya. Nah, saya langsung bahas aja Bapak Ibu, nanti ada dua pembahasan di sini. Silakan Bapak Ibu simak sampai selesai agar bisa memahami isi dari video ini. Karena di sini banyak pertanyaan juga. Banyak pertanyaan dari Bapak Ibu khususnya yang baru diangkat ASN, P3K atau PNS ya, mengenai NPWP. Jadi pada prinsipnya NPWP itu sebagai kewajiban Bapak Ibu yang tertuang pada PMK 168 tahun 2023 yang terbaru ya. Dan sebelumnya itu PMK tahun 2010. Nah, ini adalah revisi dari tahun 2010. Nah, untuk yang isinya mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan pribadi. Nah, di sini sudah tertuang Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu sebagai profesi ASN. Nah, di sini kalau Bapak Ibu pengen mempelajari lebih dalam lagi, silakan Bapak Ibu kunjungi JDIH Kementerian Keuangan, dan informasi ini valid dari situs pemerintah ya, .go.id. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk yang mengenai aktivasi nomor induk kependudukan dengan NPWP yang lama, itu Bapak Ibu nanti saya akan sharing juga di lain video. Namun saya akan bahas yang lebih spesifik lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi ya, secara umum bahwa Bapak Ibu wajib membuat NPWP karena sebagai dasar PPh 21 ya, turunan PPh 2021, untuk Bapak Ibu itu melaporkan penghasilan, pajak penghasilan gitu. Nah, untuk pajak penghasilan itu ketika Bapak Ibu di lingkungan P3K guru ya, atau P3K teknis yang ada di sekolah, Bapak Ibu itu nantinya akan diminta kartu NPWP ya, kartu NPWP sebagai bentuk lampiran laporan SPT tahunan, dan nantinya dari pihak biasanya yang menangani laporan SPT tahunan itu dari Bendahara Kepegawaian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot harus tiap bulan melaporkan pajak, atau misalnya tiap tahun melaporkan pajak secara online, atau misalnya pajak langsung ke kantor gitu ya, atau ke bank. Tidak usah Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu silakan membuat NPWP ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum terintegrasi dengan nomor induk kependudukan, boleh melampirkan NPWP yang masih lama, tapi yang jelas masih aktif ya Bapak Ibu. Nanti di lain video saya juga pengen sharing mengenai cara melihat keaktifan NPWP yang Bapak Ibu miliki. Nah, nantinya untuk yang bendahara kepegawaian itu setiap tahun akan melaporkan pajak penghasilan Bapak Ibu di e-filing ya, biasanya di aplikasi e-filing atau di website e-filing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot dan hanya memantau di leger gaji atau leger penghasilan. Nah, di situ nanti ada gaji pokok, tunjangan, PPh 21, potongan BPJS kesehatan, nanti semuanya ada, sampai nanti dijumlahkan penghasilan bersihnya berapa gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot. Maka untuk yang pertanyaan ini, Bapak Ibu wajib hukumnya bagi ASN yang termasuk yang baru diangkat ini membuat NPWP ya. Nah,
Di pertanyaan berikutnya yang paling banyak ditanyakan ini merujuk ke P3K guru, terutama apakah P3K guru wajib mengisi NPWP di Dapodik ya. Ini saya langsung tunjukkan aplikasi Dapodik, di mana aplikasi Dapodik ini data induk data pokok pendidikan yang nantinya ini akan ngelink ke beberapa server, baik itu BKN, kemudian Kemendikbud dan macam lainnya ya. Ini nanti akan diambil datanya di berbagai server. Nah, makanya ini penting juga Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu simak. Di data Dapodik, kalau Bapak Ibu pengen mengecek secara langsung, itu Bapak Ibu bisa koordinasi dengan operator karena aksesnya itu dipegang oleh operator sekolah. Bapak Ibu nanti silakan masuk ke menu GTK, kemudian ke guru kalau Bapak Ibu sebagai guru. Nah, kalau sebagai tenaga teknis masuk ke menu submenu Tendik atau TU ya. Kemudian nanti Bapak Ibu langsung aja nama yang pengen dilihat, nama identitasnya ya, silahkan diklik. Nanti di situ muncul Bapak Ibu berbagai macam data Bapak Ibu, termasuk data kepegawaian Bapak Ibu, induknya di situ. Nah, di paling bawah, di tengah-tengah, scroll aja ke tengah-tengah, nanti Bapak Ibu menemukan di bawah pencantuman nomor KK, agama, NPWP, nama wajib pajak, dan masih banyak lainnya data-data pribadi. Bapak Ibu di sini akan menemukan NPWP dan nama wajib pajak. Nah, nama wajib pajak tentunya bisa dilihat di kartu Bapak Ibu atau di akun pajak Bapak Ibu. Sesuaikan agar matching dengan data online Bapak Ibu. Nah, untuk yang NPWP ini banyak pertanyaan, kok kenapa nggak diisi nomor induk kependudukan NPWP-nya ya, padahal udah diupdate gitu atau udah diaktifasi nomor induknya. Perlu Bapak Ibu pahami kalau yang NPWP ini sudah dari sistemnya itu nomor NPWP yang lama. Jadi mau Bapak Ibu yang sesekalipun Bapak Ibu sudah mengaktifasi atau mengintegrasikan NPWP dengan nomor induk, tetap di Dapodik itu yang dicantumkan adalah nomor NPWP, bukan nomor induk. Nah, kalau nomor induknya itu nanti akan beda lagi ya, kolomnya beda lagi. Di pertanyaan-pertanyaan yang saya rangkum ini paling banyak nih pertanyaan yang kedua ini mengenai NPWP. Nah, untuk yang NPWP di Dapodik itu apakah wajib dicantumkan? Sebenarnya Bapak Ibu ini hanya pelengkap ya, data pelengkap. Yang wajib itu Bapak Ibu menyerahkan lampiran NPWP di Bendahara Kepegawaian. Karena yang melaporkan PPh 21 atau pajak penghasilan Bapak Ibu itu adalah Bendahara Kepegawaian melalui aplikasi e-filing ya. Jadi bukan melalui aplikasi Dapodik. Kalau aplikasi Dapodik itu hanya pelengkap. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Tanda bintang merah ini menandakan bahwa kolom yang harus diisi ya. Berarti ini wajib. Dan yang tidak ada tanda bintang merah seperti NPWP, seperti nama wajib pajak, seperti nomor KK, ini tidak wajib diisi. Kalaupun Bapak Ibu tidak mencantumkan NPWP di Dapodik, itu tidak masalah Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini yang tadi mengenai wajib diinputkan atau tidak, ini sudah ramai juga di media sosial. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.